Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum tahiyatan islamiyah, tahiyatan ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi wakafa, wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pripun kabare jamaah sedaya? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, pagi hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang insyaallah penuh berkah ini. Semoga Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini Allah berikan kesehatan. Semoga yang menjawab amin Allah berikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, anak yang soleh dan solehah, rezeki hal berkah dan melimpah ruah. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberatkan timbangan kita di syurga. Amin amin ya rabbal alamin. Senang sekali saya dapat bersilaturahim dengan Bapak Ibu sekalian dalam kajian Ahad Wage. Dan tema kita pagi hari ini adalah meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam dalam mendidik anaknya. Bapak Ibu yang punya anak ini bisa dipraktekkan, yang sudah punya cucu pun juga bisa dipraktekkan. Setuju nggih? Baik. Bapak Ibu sekalian, dalam surat As-Saffat ayat 102 Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan bagaimana Ibrahim alaihissalam berdiskusi dengan anaknya Ismail alaihissalam. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adzbahuka fanzur madza tara. Kata Nabi Ibrahim, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku Allah memerintahkanku untuk menyembelihmu. Fanzur madza tara, maka fikirkanlah apa pendapatmu." Maka apa jawaban Nabi Ismail alaihissalam? Qala ya abatif alma tu'mar, wahai ayahku, kerjakan apa yang Allah perintahkan. Satajiduni insyaallah minas sabirin, insyaallah engkau akan mendapatiku sebagai orang yang bersabar. Bapak Ibu sekalian, bisa kita lihat di sini ketika Nabi Ibrahim bertanya kepada Ismail alaihissalam, wahai anakku, aku melihat dalam mimpiku Allah memerintahkanku untuk menyembelihmu. Maka respon anaknya apa? Ya abatif alma tu'mar, wahai ayahku, kerjakan apa yang Allah perintahkan. Satajiduni insyaallah minas sabirin, engkau akan mendapatiku sebagai orang yang bersabar. Jadi ternyata jawaban Nabi Ismail di luar prediksi kebanyakan orang. Kalau kita bahas lebih detail kan Nabi Ibrahim ini pergi untuk berdakwah dalam waktu yang tidak sebentar. Pulang-pulang ketemu anaknya menyampaikan ini arafil manam ani adbahuka. Kok pulang-pulang mau nyembelih anak gitu loh. Mungkin kalau anaknya adalah kita atau kita adalah Ismail, mikir, Pak, jarang pulang, kok pulang-pulang aku mau disembelih begitu loh. Tapi apa jawaban Ismail? If'al ma tu'mar, kerjakan apa yang Allah perintahkan. Justru Ismail yang menguatkan bapaknya. Kerjakan Pak, jangan ragu-ragu, ini perintah Allah. Bukan hanya itu, satajiduni insyaallah minas sabirin, insyaallah engkau akan mendapatiku sebagai orang yang bersabar. Jadi pertanyaannya, gimana cara Nabi Ibrahim itu mendidik anak sehingga seperti Ismail? Betul tidak? Nah, jadi yang hari ini akan kita bahas adalah bagaimana Ibrahim mendidik anak-anaknya seperti Nabi Ismail. Maka langkah pertama ternyata dimulai dari sebelum menikah. Nah, ini nggak bisa diamalkan sama bapak-bapak ya. Nah, tapi mungkin yang mau punya calon menantu, nah ini bisa diamalkan. Apa itu? Mencari
jodoh yang soleh dan solehah. Ingat, Ismail itu ibunya adalah Ibunda Hajar. Nabi Ibrahim itu adalah nabi yang Allah perintahkan untuk pergi berdakwah. Jadi kasarnya Nabi Ibrahim itu jarang di rumah, walaupun bukan Bang Toyib ya, karena kalau Bang Toyib nggak pulang-pulang. Pertanyaannya bagaimana? Ini mohon maaf as-sofatnya belum saya hapus ini. Bagaimana kok ceritanya bapak yang jarang pulang itu menjadi uswah yang luar biasa, menjadi inspirasi yang luar biasa bagi anaknya? Maka jawabannya ada siapa di situ? Ibunya. Maka Ibunda Hajar itu walaupun memang waktu itu adalah kalangan budak, tapi adalah orang yang beriman, mulia, berakhlakul karimah. Saya sering sharing sama, saya kan pengasuh di asrama Unires Putra UMY. Kalau ada yang sharing ke saya, Ustadz saya mau nyari jodoh gimana? Masukannya saya katakan, jangan cari istri. Loh. Tapi cari calon ibu bagi anak-anakmu nanti. Ini kadang-kadang kan kalau mau cari, ya kalau hanya untuk pribadi kan yang cantik dan seterusnya. Tapi ingat loh, menikah itu bukan sekedar kebutuhan suami, tapi juga kebutuhan generasi seterusnya. Maka salah satu kunci sakinah itu kan ketika ayah pergi bekerja, suami berangkat kerja, dia merasa tenang meninggalkan istri dengan anak-anaknya. Itu adalah ciri istri yang membuat suami sakinah. Kadang-kadang kalau nggak soleha ya mohon maaf ya, suami pergi dia nggak tenang tuh di kantor. Kenapa? Takut terjadi apa-apa dengan istrinya. Atau bahasa kasarnya, takut istrinya berbuat apa-apa. Berarti tidak sakinah. Maka kata Rasulullah dalam hadis sahih, tunkahul mar'a bi arba. Ini secara bahasa memang tunkahul mar'ah, wanita dinikahi dengan 4 hal. Tapi secara umum laki-laki pun juga sama. Jelas ya? Nah ini, tapi ini buat yang buat anak bapak ibu ya yang mau menikah ya, jangan bapaknya wah Ustadz ini harus saya kayak begitu ya. 5 liha, hartanya. Jadi kalau ada yang Ustadz dua-duanya solehah, terus satu kaya satu nggak kaya, milih yang mana Ustadz? Yang kaya ya. Tapi jangan stop dulu, kita selesaikan hadisnya biar nggak miskomunikasi ya. Wali hasabiha, keturunan atau nasab. Lihat orang tuanya siapa. Ustadz dua-duanya kaya, terus satu orang tuanya koruptor, satunya bukan, pilih yang bukan koruptor. Nasabiha. Wajamaliha, kecantikan ketampanan. Dua-duanya kaya, dua-duanya anak orang baik, tapi satunya ganteng, satunya kurang ganteng. Milih yang mana Ustadz? Yang ganteng. Hadisnya sahih. Nah kata Rasulullah, walidiniha, dan agama. Dan hadisnya belum selesai, apa kata Rasulullah? Fadfar bidatid din toribat yadak. Pilih agama, engkau akan selamat. Jadi ternyata kunci keselamatannya di mana? Agama. Saya sangat terkesan dengan penjelasan almarhum Profesor Yunahar Ilyas. Beliau menjelaskan begini, agama itu 1, kaya 0, keturunan orang baik 0, ganteng cantik 0. Ustadz alhamdulillah kaya 0, cantik Ustadz 0, bapak ibunya orang baik Ustadz 0. Kenapa tidak bernilai? Karena agamanya gimana? Karena yang satu apa? Agama. Ustadz solehah 1, kaya lagi Ustadz 0, berapa? 10. Cantik Ustadz, tambahin 0 berapa? 100.
Keturunan orang baik Ustadz, tambahin 0 berapa? 1000. Anak tunggal Ustadz, tambahin 0 ya. Jadi yang membuat dia bernilai apa? Agama. Makanya kalau kata Ustadz Salim Afillah itu, menikah itu bukan dengan dia D kecil, tapi karena dia D besar. Paham nggak jamaahnya? Menikah itu nggak penting dengan siapa, yang penting karena siapa? Karena siapa? Karena Allah. Kalau menikah karena Allah, maka dalam mencari pasangan hidup nomor 1 apa? Agama. Baru yang lainnya nomor 2, 3, 4 dan seterusnya. Maka kata Rasulullah, fadfar bidadiddin, fadfar bidadiddin toribat yadak. Jadi kalau Ustadz saya mau membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, itu diawali dari bagaimana cara mencari jodoh. Makanya saya sering katakan, kamu jangan egois menikah hanya untuk dirimu. Kan kalau anak muda kan maunya yang real, sesuai dengan logika gitu kan. Kalau hanya untuk kamu, bagaimana anak-anakmu nanti? Carilah pasangan hidup, bagi yang akhwat mencari ikhwan, begitupun sebaliknya, yang dijamin atau bisa mendidik anak-anaknya, bisa menjadi seorang ibu yang baik, menjadi ayah yang baik. Karena mohon maaf, semua orang tua yang beragama Islam ya, itu ketika punya anak, saya yakin motivasinya cuma satu kok. Apa? Waladin sholihin yad'u lahu. Betul nggak? Anak yang soleh dan soleha yang mendoakan orang tuanya. Walaupun mohon maaf banyak orang tua yang lupa sama ini ketika anaknya besar. Buktinya apa? Buktinya ketika anaknya sudah dewasa, orang tuanya pusing ketika anaknya belum dapat jodoh. Orang tuanya bingung ketika anaknya belum dapat pekerjaan. Orang tuanya bingung kalau anaknya sudah bekerja, mungkin sudah dapat jodoh tapi belum punya rumah. Padahal anaknya setiap hari berangkat ke masjid. Tapi ada orang tua di luar sana tenang-tenang saja ketika karena anaknya sudah dapat jodoh. Dia tenang-tenang saja ketika anaknya dapat pekerjaan yang bagus. Dia tenang-tenang saja ketika anaknya gajinya bagus, rumahnya bagus. Padahal anaknya tidak pernah berangkat ke masjid. Padahal dulu sebelum punya anak, ketika mau punya anak, motivasinya cuma satu, waladin sholihin yad'u lahu. Loh, ketika anaknya sudah besar kok malah lupa. Nah, Bapak Ibu sekalian, ternyata itu bagaimana Nabi Ibrahim mendidik anaknya. Dimulai dari ketika memilihkan istri. Kalau kisah yang lain, ada seorang bapak ngadu kepada Khalifah Umar bin Khattab. Ya Khalifah, saya itu Saya itu punya anak nakalnya luar biasa, durhaka sama saya. Maka sama Umar bin Khattab dipanggil anaknya. Kemudian dinasehatin. Selesai dinasehatin Umar bin Khattab, anaknya nanya, "Ya Amirul Mukminin, engkau sudah menjelaskan kepadaku kewajibanku sebagai anak kepada bapakku. Sekarang saya mau bertanya, apa itu? Apa hak saya sebagai anak atau apa kewajiban bapak saya untuk saya?" Kata Umar bin Khattab, ada 3. 1, mencarikan ibu yang solehah. Itu kewajiban seorang suami kepada anaknya. Ya, jadi anak kita ini punya hak untuk mendapatkan ibu yang solehah atau bapak yang soleh. Itu yang pertama. Yang kedua, memberikan nama yang baik. Yang ketiga, mengajarkan Al-Quran. Itu 3 kewajiban bapak kepada anaknya, 3 hak anak yang harus dia dapatkan dari bapaknya. Dan apa kata anak ini? Ya Amirul Mukminin, tak satu pun dari 3 tadi yang dikerjakan bapakku. Ibuku bukan orang yang baik, bukan wanita yang solehah, namaku diberikan nama yang buruk, dan tak satu pun ayat Al-Quran, huruf dalam Al-Quran yang bapakku ajarkan kepadaku. Maka ketika itu yang dimarahin Umar bin Khattab bukan anaknya, tapi siapa? Bapaknya. Maka berkaca dari Nabi Ibrahim, parenting pertama adalah ketika kita mencari pasangan.
Yang sudah nggak usah cari lagi. Tapi bapak ibu yang mau punya menantu, pastikan menantunya sesuai dengan kriteria Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setuju? Nah, nomor selanjutnya apa itu? Nabi Ibrahim selalu mendoakan keluarganya, walaupun jauh di mata, tapi Nabi Ibrahim selalu mendoakan. Surat As-Saffat ayat 100. Rabbi habli minas sholihin. Doakan anak-anak kita. Ada doa banyak ya, doa untuk anak di Quran tuh banyak. Ada Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Doakan Bapak Ibu sekalian anak-anak kita. Kata Rasulullah, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Kalau kamu melihat kemungkaran, cegah dengan tindakan. Fa illam yastati fa bilisanih. Kalau nggak bisa pakai lisan, fa illam yastati fa biqalbi. Kalau nggak bisa pakai hati, atau minimal kita mendoakan. Kan belum tentu nasihat kita itu bisa merubah anak kita, betul tidak? Tapi mudah-mudahan kita mendoakan dia, Allah mengabulkan doa kita, dan Allah lah yang memberikan hidayah. Ingat ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat bersedih, bahkan saking sedihnya Rasulullah tahun itu disebut dengan Ammul Huzni, tahun kesedihan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu penyebabnya karena bapaknya atau pamannya, ya, karena Abu Thalib itu paman rasa bapak, ya, karena Rasulullah lahir bapak tidak ada, posisi bapak digantikan oleh kakek beliau. Kakek beliau meninggal, posisi bapak digantikan oleh paman beliau. Dan ketika Abu Thalib meninggal sakaratul maut, Rasulullah mencoba menuntun pamannya untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan ternyata paman Rasulullah meninggal dalam keadaan belum mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sedih Rasulullah, bahkan tahun itu disebut dengan Amul Huzni. Dan ketika itu Allah menurunkan sebuah ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Hei Muhammad, sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai sekalipun. Walakinallaha yahdi may yasha, tapi Allah memberikan hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Jadi hidayah itu dari siapa? Dari Allah. Jangankan kita, Rasulullah saja tidak bisa memberikan hidayah kepada pamannya yang beliau cintai, apalagi kita. Nabi Ayub, Nabi Yakub alaihissalam itu punya anak 11. Yang soleh cuma 2, 9-nya itu nakalnya luar biasa, betul tidak? Nabi Nuh anak istrinya nggak mau naik kapal. Nabi Yakub bahkan keluarganya ada yang Allah laknat. Nabi Lut, ya, Nabi Lut itu keluarganya ada yang Allah laknat. Apakah nabi-nabi tadi gagal dalam berdakwah? Tidak, karena tugas nabi, tugas kita itu cuma berdakwah. Hidayah itu dari Allah. Maka kita jangan merasa sudah hebat, kita bisa menjamin anak kita menjadi soleh dan solehah. Tidak. Maka gimana caranya Ustadz? Doakan anak-anak kita sebagaimana doa Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas sholihin. Ini penting ini, karena yang menggerakkan hati anak kita adalah Allah. Bahkan bisa jadi banyak anak yang taubat ketika orang tuanya sudah tidak ada. Tapi kan Allah membuka hati anak kita itu kan karena ikhtiar kita juga, kan begitu. Ad-du'a usilahul mu'min, karena doa itu senjata bagi orang beriman. Coba lihat saudara kita di Palestina. Kita mau apa? Ya, PBB saja nggak bisa berbuat apa-apa, apalagi kita. Terus gimana? Doa. Ad-du'a usilahul mu'min. Ud'uni astajib lakum. Apa kata Allah? Doa kepadaku, aku akan kabulkan. Karena banyak orang itu kemauannya nggak bisa dihitung. Jujur nih, jujur Bapak Ibu. Sekarang saya kasih kertas 1 lembar dengan bolpen.
silahkan tulis apapun keinginan Bapak Ibu sekalian di kertas itu, dan semua yang Bapak Ibu tulis akan terwujudkan. Kira-kira 1 lembar kertas cukup nggak? Enggak, pengen kaya, pengen ganteng, pengen awet muda, pengen panjang umur, pengen punya ini itu, betul? Oke, 2 lembar kertas cukup nggak? Enggak. 3 lembar kertas cukup nggak? Enggak. Keinginan kita tuh nggak ada habisnya, betul tidak? Pertanyaannya, pernah nggak itu disampaikan dalam doa? Ayo. Jangan-jangan dari kecil sampai sekarang doanya cuma Rabbi firli Rabbana atina. Masya Allah. Padahal kata Allah apa? Ud'uni astajib lakum. Minta sama Allah. Nih mohon maaf ya, namanya manusia, namanya makhluk, itu semakin dimintai tolong makin gak seneng. Betul tidak? Kalau Bapak Ibu dipinjemin uang, biar silaturahim tidak terputus, pinjem dulu 100 misalnya. Nih kasih. Besok minjem lagi, dipinjemin nggak? Ya, mungkin dipinjemin. Yang ketiga baru enggak, kan begitu. Itu makhluk, semakin dimintain tolong semakin nggak seneng. Tapi Khalik Allah sang pencipta, semakin dimintai tolong semakin seneng. Ini bedanya Allah sama hamba. Bedanya Tuhan sama hamba. Allah makin diminta makin seneng, Bu. Jadi doa tuh nggak boleh, ya Allah sakjane aku tuh nggak enak, kemarin minta ini sekarang minta ini lagi. Tapi nggak usah. Bahkan akhlak dalam berdoa tuh nggak boleh ragu-ragu. Ya Allah beli aku rezeki 100 juta ya Allah. Kalau nggak bisa 50 juta juga nggak apa-apa. Nggak boleh. Itu tidak sopan dalam berdoa seperti itu. Betul tidak? Dan ternyata kunci kedua Nabi Ibrahim dalam mendidik anak adalah berdoa. Dan kata Rasulullah, doa itu akan dikabulkan apabila tidak berbuat dosa. Kalau ibaratkan, ya, biasanya ada gelas sama ini di sini ya, tapi nggak ada, ini nggak apa-apa ya. Kita puasa sunnah semua ya. Nah, jadi ibarat menuangkan air, doa itu bagaikan air, dosa itu bagaikan penutup gelas. Kenapa kok air tidak bisa masuk? Karena ada tutupnya. Dosa itu tutupnya. Terus gimana? Taubat agar tutupnya terbuka, maka air bisa masuk. Maka gimana cara berdoa? Salah satu ikhtiarnya adalah kita bertaubat. Maka salah satu akhlak dalam berdoa dibuka dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim. Mohon ampun kepada Allah. Berdoalah dimanapun dan dalam kondisi apapun. Saya ulangi, berdoalah dimanapun dalam kondisi apapun. Kita lihat ke sini. Walaqad fatanna Sulaimana wa alqaina ala kursiyyihi jasadan summa anab. Ketika Nabi Sulaiman alaihissalam itu jatuh sakit, tergeletak, tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, apa yang dilakukan Nabi Sulaiman? Tsumma anab, bertaubat kepada Allah. Jadi Bapak Ibu, Nabi Sulaiman itu nggak bisa berbuat apa-apa karena sakit yang amat sangat keras. Yang dilakukan Sulaiman 2. 1, bertaubat. Kedua, qala rabbi ighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Yang kedua, berdoa. Minta apa? Bukan minta sembuh Bapak Ibu. Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di, ya Allah, berikanlah aku kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapapun setelahku. Makanya Nabi Ismail ketika menjadi raja, rakyatnya bukan hanya manusia, bahkan jin dan binatang pun merupakan rakyatnya Nabi Sulaiman. Maksudnya apa? Maksudnya adalah Nabi Sulaiman itu ketika sakit tidak bisa berbuat apa-apa saja, itu doanya out of the box gitu loh. Kalau perlu nggak pakai box begitu loh Bapak Ibu. Paham nggak maksud saya? Jadi ini kan kondisi nggak sehat, nggak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa duduk di atas kursi ataupun berbaring di atas kasur. Itu doanya minta kerajaan gitu loh. Apalagi kita yang sehat Bapak Ibu. Ayo, mau minta apa saja, tapi hanya kepada Allah.
Ini poin yang kedua. Poin pertama tadi apa? Astaghfirullahaladzim. Ustadznya masih di masjid kok udah lupa materinya. Apa Bu? Apa ya tadi ya? Nabi Ibrahim mencarikan ibu yang solehah. Yang kedua, mendoakan keluarga. Yang ketiga, bagaimana cara Nabi Ibrahim mendidik anak? Menghargai pendapat anak. Coba perhatikan Bapak Ibu. Nabi Ibrahim ini nabi, betul tidak? Menyembelih anak itu adalah perintah Allah. Tapi apa yang Nabi Ibrahim lakukan? Fanzur madza taro, hei anakku, apa pendapatmu? Kan bisa aja datang-datang sini nak, Allahu Akbar, kan bisa aja gitu. Tapi enggak. Le, apa pendapatmu? Padahal ini perintah Allah bukan? Perintah Allah. Nabi Ibrahim nabi bukan? Nabi. Bisa nggak Nabi Ibrahim nggak usah nanya langsung menyembelih? Bisa nggak? Bisa. Sah nggak? Sah-sah saja. Tapi bagaimana Nabi Ibrahim tidak mau melakukan itu langsung, tapi ingin mendengarkan pendapat anaknya. Maka Bapak Ibu, didiklah anak sesuai dengan umurnya. Karena banyak orang tua yang mohon maaf gagal dalam mendidik anak karena dia merasa anaknya yang sudah dewasa itu masih kecil. Banyak orang tua itu yang tidak dekat dengan anaknya gara-gara apa? Setiap ngobrol sama anak cuma 2 kalimat. 1 kalimat perintah, 2 kalimat larangan. 1 kalimat perintah, 2 kalimat larangan. Maka mohon maaf ini orang tua rasa security ini tuh ya. Lah tiap ketemu orang tua itu kan wajah anak itu nih Bapak Ibu pasti kalau nggak larangan perintah, kalau nggak larangan perintah. Padahal anak kita tuh mau didengarkan. Sekarang kita bahas 0 sampai 2 tahun tuh rodoah penyusuan. Pastikan kalau punya anak atau punya cucu disusui oleh ibunya selama 2 tahun. Kemudian 2 sampai 3 hadonah pengasuhan. 3 sampai 7 tamyiz, anak sudah harus diajari mana yang baik dan yang buruk. Maka sebenarnya dari umur 3 tahun kita sudah harus menjelaskan segala sesuatu. Nggak bisa lakukan ini, jangan lakukan itu saja. Coba perhatikan anak 3 tahun ke atas biasanya banyak nanya. Ayah ini kenapa? Oh begitu, biar apa? Ya enggak? Itu tandanya dia sudah harus ada penjelasan. Tidak boleh, lakukan, jangan. Lakukan, jangan. Gimana coba? Tiap ketemu anak, makan, mandi, sholat, tidur. Masya Allah. 12 sampai 15 balik hukum syariat sudah berlaku. Jadi Bapak Ibu, ketika kita sudah punya anak yang tamyiz, ya, kita harus terutama balik ya, atau setelah tamyiz, setelah 7 tahun, kita harus mendengarkan ide mereka. Kita mau dia berkerudung, berhijab, yes. Tapi dengarkan apa pendapat mereka. Nanti kita arahkan ke situ. Kita mau dia masuk pesantren, kita mau dia masuk sekolah Islam. Tapi dengarkan dulu apa pendapat mereka, nanti kita arahkan. Jadi memang butuh sabar. Kan Nabi Ibrahim bisa kan, le sini le. Allahu Akbar, bisa. Tapi le, Bapak mendapatkan perintah dari Allah begini, apa pendapatmu? Le, kamu sudah tamat STK. Nah, sekarang kamu mau SD di mana? Terserah Bapak Ibu. Kalau kamu maunya gimana? Aku yang penting begini-begini. Oh begitu. Kalau Bapak usul kamu sekolahnya di sini, boleh nggak? Boleh. Anak merasa dihargai. Misalnya punya anak remaja pacaran, putus. Kalau sayang ayah bunda, putus. Begitu. Bener. Pacaran kan nggak boleh dalam Islam. Coba ditanya, le, nduk, kalau pacaran apa manfaatnya? Apa mudorotnya? Setelah dia jabarkan semua, kamu pacaran tuh karena apa?
Bisa jadi anak itu pacaran karena memang nggak pernah curhat sama orang tuanya. Padahal anak itu butuh tempat curhat, terutama anak perempuan. Maka mohon maaf kalau punya anak perempuan kok nggak dekat sama orang tuanya, hati-hati, bisa jadi dia akan dekat dengan seseorang karena dia butuh tempat untuk curhat. Setelah itu, setelah ngobrol, nah menurutmu gimana? Iya sih Pak, Bu, sakjane aku tuh tahu itu salah. Nah, baru kita masuk di situ. Tapi kan kadang-kadang curhatnya dia itu sejam dulu baru kita masuk ke kesimpulan, kan begitu. Maka orang tua butuh sabar. Nabi Ibrahim. Jadi gini loh Bapak Ibu, ini bukan keinginan pribadi loh, tapi perintah Allah. Itu saja Nabi Ibrahim masih nanya sama anaknya. Apalagi keinginan pribadi. Jadi mohon maaf, mari kita perlakukan anak kita sesuai dengan umurnya. Ini anak sudah SMP yang sudah balik, cara mendidiknya sama kayak anak kecil, ya nggak bisa. Mereka sudah punya pikiran, sudah punya inginan, ya, nggak bisa kita satu arah. Nah, kalau istilahnya itu jangan satu arah, tapi harus dari dua arah kita mendengarkan mereka. 15-16, murokohah, mampu mengatur hidup. Nih Bapak Ibu, umur segini sudah harus bisa ngatur hidup. Ya. 16 ke atas, syabun. Apa syabun? Sudah mampu menjadi pemimpin, sudah bisa mengemban amanah umat. Apa kata Syekh Mustafa Al-Ghulaini? Inna fi yadi syubban amrul ummah wa fi aqdami hayataha. Jadi ternyata anak umur 16 tahun itu sudah bisa mendapatkan amanah-amanah besar dalam kehidupan. Jadi bukan ngurus rumah lagi, ngurus apa namanya, misalnya jadi bupati, jadi gubernur, itu udah bisa umur segitu. Seharusnya. Karena saya lihat banyak juga umur-umur mahasiswa itu jangankan ngurus diri, ngurus kamar aja berantakan. Betul? Saya 2012 sampai sekarang itu mengelola asrama UMY. Saya perhatikan anak-anak yang kamarnya rapi, biasanya kuliahnya tertib, hidupnya juga tertib. Anak-anak yang kamarnya berantakan, biasanya hidupnya juga, nggak semua, tapi nggak ada itu istilah biasa kamar cowok, no. Bapak Ibu ajari anak kita bertanggung jawab. Punya anak sudah SMP, Bapak Ibu jangan bersihkan kamarnya. Ini kamar-kamarmu, kamu yang tidur di situ, kamu tanggung jawab. Bukan nggak sayang, mengajarkan pendidikan. Anak masih kuliah, udah kuliah, kamar yang bersihin bapak ibunya. Bukan sayang, nggak mendidik ini. Ajari anak bertanggung jawab. Jangan berpikir di rumah berantakan, nanti di luar dia nggak berantakan. Enggak. Justru di rumah, kalau perlu kamu yang makan ini, piring kamu yang cuci. Bukan nggak sayang, bapak ibu mengajari tanggung jawab. Cuci bisa nggak? Bisa. Baju kalau perlu kamu yang cuci, walaupun pakai mesin, ya nggak? Iya, tanggung jawab. Makanya biasanya saya perhatikan anak-anak yang alumni pesantren sama yang tidak pesantren itu, walaupun nggak semua, tapi biasanya lebih mandiri. Karena apa? Karena mereka sudah belajar bertanggung jawab atas dirinya. Saya di pondok kalau kamar berantakan dihukum push up semua. Kamar berantakan dan seterusnya. Jelas ya Bapak Ibu? Nabi Ibrahim menghargai pendapat anaknya. Beliau mendidik anak sesuai dengan umurnya. Yang ke berapa? Yang keberapa? Yo, 4. Apa itu? Nabi Ibrahim menjadi uswah bagi anaknya. Laqad kana lakum fihim uswatun hasanah liman kana yarjullaha wa yaumal akhir. Sungguh ada pada mereka itu, Ibrahim dan umatnya, suri tauladan yang baik bagimu. Al-Mumtahanah ayat 6. Jadi Nabi Ibrahim itu adalah seorang ayah yang menjadi figur utama bagi keluarga.
Dalam konsep pendidikan, ana bi tanzimi tarbiyatil khuluqiyah wal aqliyah la yakfi bi mujarradatil kalam. Pendidikan akhlak itu nggak cukup dengan lisan, tapi harus ada apa? Ada dua. Kedua sholihah wa ijadul bi'ah, uswah dan lingkungan yang mendukung. Maka apa yang dilihat anak itu adalah apa yang akan ditiru. Dan siapa figur utama bagi anak? Orang tua. Children see, children do, kata orang barat. Apa yang anak lihat itulah yang akan dia tiru. Apa yang dilihat anak adalah apa yang ditiru dan dilakukan. Dan ternyata semua dimulai dari pandangan. Jaga pandangan kita, karena apa yang kita lihat menjadi apa yang kita pikirkan. Jadi Bapak Ibu, anak-anak kita akan meniru perbuatan kita. Ya, kalau kita sukanya sholat, sukanya ngaji, anak kita akan ikut kok. Dan seterusnya. Bahkan pendidikan anak yang penting itu dari ketauladanan. Rumusnya ini, apa yang dilihat menjadi apa yang difikirkan. Gak percaya kita buktikan. Coba Bapak Ibu difikirkan. Siapa tahu nanti ba'da azan berkumandang dapat rezeki itu, begitu ya. Coba difikirkan apa yang saya sebutkan ya. Mohon maaf nih sebelumnya, kan pada puasa ya. Bakso. Bisa difikirkan? Dibayangkan bisa? Oke, yang kedua, yang enteng-entengan aja deh, jangan bakso. Tengkleng, bisa difikirkan? Bisa? Yang ketiga, kapurung. Bisa difikirkan? Kapurung. Nggak bisa? Bapak Ibu, tiga-tiganya ini nama makanan, tiga-tiganya enak sekali. Yang terakhir, itu makanan khas Sulawesi. Biasanya yang masak orang-orang Bugis. Enak sekali, ada udangnya, ada mie-nya, enak sekali. Bisa nggak dibayangkan? Kenapa nggak bisa? Jangankan makan Ustadz, lihat aja belum pernah. Apa yang dilihat menjadi apa yang difikirkan. Nggak percaya kita buktikan. Fikirkan wajahnya, bayangkan wajahnya. Jokowi. Bisa. Yang kedua, Prabowo. Bisa. Yang ketiga, Asalina Khaira Musyaffa. Bisa nggak dibayangkan wajahnya? Itu nama anak saya. Umurnya 3 tahun 3 bulan. Nggak bisa bayangkan. Saya kebayang-bayang. Ini baru berpisah 1 jam udah kangennya luar biasa. Jelas Bapak Ibu? Apa yang dilihat menjadi apa yang difikirkan. Pikiran berubah menjadi perbuatan. Perbuatan bisa menjadi kebiasaan. Kebiasaanlah yang merubah masa depan. Rumusnya ini. Maka sebagai orang tua harus mencontohkan yang baik, karena apa yang kita lihatkan itulah yang dilakukan oleh anak-anak kita. Nah, itu rumusnya Bapak Ibu sekalian. Ternyata masa depan anak kita itu dipengaruhi oleh apa yang dia lihat. Dan siapa menjadi uswah utama di rumah? Orang tua. Selanjutnya, bagaimanakah Ibrahim mendidik anaknya? Kita lihat. Qala abatif alma tu'mar. Wahai ayahku, kerjakan apa yang Allah perintahkan. Jadi ternyata anak yang soleh dan soleha itu, dialah yang menguatkan tauhid keimanan orang tua. Bapak Ibu, walaupun Nabi Ibrahim itu nabi, tetap manusia seperti kita. Namanya bapak, disuruh nyembelih anak, ragu-ragu tidak? Pasti ragu. Maka ternyata siapa yang menguatkan bapaknya? Anaknya. Jadi anak yang soleh dan soleha itu menguatkan iman orang tuanya. Jangan nunggu balik sekecil mungkin. Contoh sederhananya begini, saya ini kan pagi sampai sore kerja. Kadang-kadang habis asar ada kegiatan ngisi pengajian dan seterusnya. Sampai rumah tuh kan pengen istirahat. Habis sholat maghrib yo, kadang-kadang saya pengen santai-santai gitu loh. Suatu ketika saya selesai sholat maghrib, udah senyum-senyum ini masuk kamar, di atas kasur tuh saya pengen leyeh-leyeh gitu toh. Anak saya yang 3 tahun tadi pakai mukena bawa Quran 2. Saya dikasih 1, kan nggak mungkin saya nggak ngaji. Betul tidak? Sederhana. Bapak Ibu mungkin dari luar santai gitu ya.
capek, habis perjalanan jauh sampai rumah, pingin sholatnya di rumah aja deh, nggak usah ke masjid gitu. Allahu Akbar, anak kita pakai peci, bapaknya dikasih sarung, Pak ayo ke masjid nggak bapaknya? Ke masjid. Jadi anak itu bisa menguatkan orang tua. Loh, kira-kira Nabi Ibrahim ragu nggak menyembelih anaknya? Walaupun ini perintah Allah, tapi Ismail kan anaknya, yuk pasti ragu. Namanya juga manusia seperti kita. Siapa yang menguatkan Ibrahim? Anaknya. Anak yang akan menguatkan kalau kita sudah mendidik dia dengan baik. Dan jangan nunggu balik sekecil mungkin. Ada orang tua yang mohon maaf mau daftar haji tapi uangnya mau dipakai buat yang lain. Apa kata anaknya? Pak Bu daftar, insya Allah nanti akan Allah ganti dengan yang lebih baik. Daftar dia. Padahal awalnya ragu mau daftar haji. Bapak udah sepuh, daftar nggak ya? Daftar Pak. Akhirnya daftar dia. Ya. Pak D saya, Pak D itu berarti kakaknya ibu saya, itu jamaah haji paling tua sekota Madiun. Pak D saya itu. Ya. Saya kemarin lihat di Instagram itu ada jamaah haji paling tua umurnya 150 tahun, ibu-ibu. Sedunia ya, paling tua sedunia umurnya 150 tahun. Kira-kira kalau keluarganya nggak dukung, berangkat nggak dia? Ya nggak berangkat. Siapa yang mendukung dia berangkat? Keluarganya. Itu fungsinya anak yang soleh dan soleh. Bukan nanti tunggu kita meninggal terus doakan. Enggak, di dunia juga didoakan kita. Bahkan kita didukung untuk mengerjakan amal-amal yang baik. Maka ini prosesnya, paksa terbiasa kebutuhan kenikmatan. Untuk nikmat ibadah, maka prosesnya itu dipaksa terbiasa kebutuhan nikmat menjadi kenikmatan. Nah, selanjutnya Nabi Ibrahim mengajari anaknya untuk apa? Satajiduni insyaallah minas sabirin, untuk menjadi orang-orang yang bersabar. Ajari anak kita cara bersabar. Kalau dia nangis, biarkan nangisnya berhenti. Kalau dia pengen sesuatu, ajari dia bersabar. Ayo sabar. Gimana kemarin janjinya? Makan es krimnya kan seminggu sekali, ini baru 3 hari, ayo bersabar. Nangis dia, biarkan dia menangis ya. Ini mohon maaf ya, nangis itu secara psikologis tumpahan emosi. Jangan diam, jangan. Dia butuh menumpahkan emosinya. Walaupun ternyata kita juga butuh bersabar. Yang penting bukan nangis karena sakit ya. Kok nangis sakit apa, maksudnya dicubit sakit, itu nggak boleh. Tapi kok nangis karena memang dia ingin melumpahkan keinginannya, nggak apa-apa. Pingin permen, nggak dibeliin, nangis toh. Ya itu cara dia menumpahkan emosinya, biarkan dia menangis. Setelah sabar, dia sudah tenang, ayo coba tarik nafas, keluarkan. Tarik lagi, keluarkan. Sudah. Ayo janjinya gimana tadi, gitu. Jangan diam. Nah, kalau begitu orang tuanya nggak harus sabar. Bapak ibu dia nangis. Lah iya, mudah nggak? Nggak mudah. Karena sabar itu ganjarannya surga. Makanya susah. Betul nggak? Kalau gampang-gampang yuk ganjarannya payung cantik, gelas cantik, begitu. Ini ada tips yang sangat bagus, tapi karena waktunya nggak cukup, kita lewati saja. Kenapa Bu? Pingin dibahas? Gampang, tinggal ngundang saya lagi, yo beres. Itu namanya apa namanya? Strategi marketing. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu was-sabiru wasta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Ajarilah anak kita untuk bersabar. Ya. Dan terakhir sebagai penutup, Nabi Ibrahim mengajari kita untuk membunuh rasa kepemilikan terhadap dunia. Pada akhirnya Ismail tidak disembelih sama Ibrahim, ya kan? Tapi diganti dengan seekor kambing. Artinya apa? Ibrahim ingin mengajari kita bagaimana Allah mengajari kita bagaimana cara agar kita membunuh rasa kepemilikan terhadap Ismail. Setiap kita adalah Ibrahim, setiap Ibrahim adalah pasti punya Ismail. Ismail itu gambaran dunia yang ingin kita cintai, yang kita sukai. Padahal semua yang kita miliki itu bukan punya kita, hanyalah titipan dari Allah.
Maka melalui perintah kurban Allah ingin mengajari kita bunuh rasa kepemilikanmu terhadap dunia. Karena semua hanyalah milik Allah. Dengan cara apa? Beli kambing, beli sapi. Kurban itu bukan ibadah yang kaleng-kaleng loh. Nggak bisa tuh kita kurban 1 ekor ayam itu nggak bisa. Harus sapi. Sapi harus kambing. Kambing muda boleh nggak? Anda yang kecil-kecil itu nggak boleh. Harus yang umurnya sudah dewasa. Harus yang lengkap seluruh anggota tubuhnya. Betul nggak? Dan itu harganya nggak murah. Maka Allah mengajari kita membunuh rasa kepemilikan terhadap dunia. Karena kata Umar bin Khattab, dunia itu di tangan bukan di hati. Karena yang di hati itu akhirat. Jangan jadi pemuja dunia. Ciri-cirinya dunia pergi dia merasa rugi, dunia datang dia sakit hati. Maka belajar dari tukang parkir. Tukang parkir itu nggak sombong, nggak bangga dititipin kendaraan. Ketika yang menitipkan mengambil kendaraannya, dia lepas dengan ikhlas, dengan senyuman. Tahu kenapa? Dia paham dan sadar itu semua hanyalah titipan. Yang punya siapa? Yaitu yang punya motor, punya mobil. Saya mau nanya, di dunia ini titipan bukan? Semua milik siapa? Nah, itu yang harus kita ketahui. Semoga dengan itu kita bisa melepas rasa kepemilikan terhadap dunia, karena semua hanyalah titipan dan nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu saja kajian yang dapat kami sampaikan. Ada pertanyaan? Bapak-bapak tidak ada, ibu-ibu tidak ada, belakang tidak ada. Baik. Karena sudah sangat jelas, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup dengan pantun boleh? Jika ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Orang pantun tuh yo direspon itu loh Bu. Masya Allah. Jika ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Makasih Bu, saya memang cakep ya. Jika ada umur panjang, bolehlah kita berjumpa kembali. Sendirian tanpa kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Langsung saja, bagaimana Ustaz kalau kita baru sadar bahwa selama ini cara mendidik anak kita salah dan itu udah menjadi kebiasaan anak, dan gimana cara merubahnya Ustaz? Terima kasih. Baik. Pertama, setiap kullu bani adam khata'un wa khata'in at-tawwabun, kata Rasulullah. Jadi setiap anak Adam pasti punya salah, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang bertaubat. Itu kata Rasulullah dalam sebuah hadis yang sahih. Maka poin pertama dan paling utama adalah bertaubat. Itu dulu. Yang kedua, apa Ustadz? Didik anak kita dengan benar. Terlanjur besar. Dalam Islam gak ada kata terlanjur. Aduh, ceritanya panjang ini. Jadi begini, ada seorang syekh namanya Abdullah Azam. Abdullah Azam ini syekhul mujahid, syekh yang sangat terkenal. Ditanya oleh muridnya, ya Abdullah Azam, apa maksud perkataan Rasulullah, bertakwalah kamu semampumu? Bertakwalah kamu semampumu. Singkat cerita, Abdullah Azam mengajak semua muridnya lomba lari. Dan ketika semua murid lari dan berhenti karena kelelahan, Abdullah Azam terus berlari sampai pingsan. Ketika semua murid capek dan berhenti, Abdullah Azam itu lari sampai muridnya sudah berhenti, dia masih lari. Akhirnya pingsan Abdullah Azam. Ketika digotong sama muridnya, ketika sadar, maka murid-muridnya protes. Syekh udah tahu nggak kuat, sepuh kenapa dipaksakan? Apa jawaban Abdullah Azam? Inilah jawaban dari pertanyaan kalian. Apa tadi pertanyaannya? Apa maksud perkataan Rasulullah, bertakwalah kamu semampumu? Dalam bertakwa, dalam berikhtiar, dalam berusaha, jangan pernah berhenti sebelum Allah yang menghentikan kita. Murid-murid berhenti dari larinya karena jatuh, karena capek. Siapa yang menghentikan? Dia sendiri. Abdullah Azam sampai pingsan, siapa yang menghentikan? Allah. Artinya apa Bapak Ibu? Dalam mendidik anak-anak kita, jangan pernah berhenti sebelum Allah yang menghentikan kita. Kapan? Ketika nama kita diumumkan di Masjid Jamasbah. Berarti apa Pak? Nggak ada kata berhenti. Tapi sudah terlanjur besar. Lah, justru karena dia besar, kita bisa nasihatin dia. Betul nggak? Tapi Ustadz dia nggak mau mendengarkan. Tugas kita berdakwah, bukan merubah orang. Sampai kapan? Sampai Allah yang menghentikan dakwah kita. Caranya gimana? 3 kata Rasulullah.
Fayyughayyir biyadihi, dengan tindakan kita. Kalau dia lagi sama kita, pulang kampung di rumah karena mungkin sudah berkeluarga, tindakan dong. Mumpung serumah sama kita. Lagi jauh Ustadz, bilisanih, telepon, bisa nggak? Bisa. Dan yang paling penting nomor 3 apa? Biqolbi, dengan doa. Ingat, doa orang tua itu tembus ke langit. Maka ketika ada seorang anak yang kehilangan orang tua, ada satu nikmat Allah yang Allah putus dari dia. Apa itu? Doa yang mustajab. Maka Bapak Ibu jangan pernah berputus asa. Tidak ada kata terlambat. Terus dakwahi anak kita dengan tindakan, dengan lisan, dan dengan doa. Minimal kita jangan pernah putus mendoakan mereka. Karena kita nggak tahu dari doa kita yang mana Allah mengabulkan doa kita dan membuka hati keluarga kita. Begitu mungkin Pak ya. Wallahu a'lam bishawab.